Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seiring dengan berkembangannya teknologi, muncullah berbagai macam produk yang semakin memudahkan aktivitas maupun pekerjaan kita. Salah satunya yaitu produk keluaran Apple yang satu ini, yaitu iPad, yang sangat membantu para profesional desainer maupun karyawan atau mahasiswa dalam rangka melakukan pekerjaannya. Bahkan digadang-gadang iPad maupun tablet lainnya mulai menggeser keeksistensian dari laptop. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan merekomendasikan 5 iPad di tahun 2022 versi toko gadget bagus. Langsung saja, yang pertama ada iPad generasi 8. Rilis pada Desember 2020, rasanya kalau kita pakai sebagai daily driver, iPad generasi 8 masih worth it untuk kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen ngerasain produk Apple. Tapi sayangnya kalian nggak bisa berharap banyak dari iPad ini ya. Pasalnya dari segi desain, iPad generasi 8 masih memiliki bezel yang tebal terutama di bagian bawahnya karena ada tombol home. Gak cuma itu, di bagian atas juga walaupun memiliki kamera yang kecil, pihak Apple memberikan bezel yang besar. Mimin merekomendasiin banget nih untuk kalian para mahasiswa yang mempunyai budget minimalis, iPad generasi 8 ini nyaman dipakai untuk pengganti textbook. Untuk urusan kamera, rasanya kita nggak bisa andelin banget untuk iPad generasi 8 ini. Karena kamera depannya hanya memiliki resolusi 1,2 megapiksel. Sebenarnya wajar sih kalau iPad nggak punya kamera yang bagus karena penggunaan iPad pun kebanyakan sebagai workspace, bukan untuk fotografi. iPad generasi 8 ini bisa kalian beli mulai harga 5 jutaan aja. Berikut spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada iPad generasi 9. Dibandingkan adiknya, iPad generasi 9 ini mengalami banyak peningkatan. Mulai dari chipset yang sudah menggunakan A13 Bionic, untuk kamera utamanya iPad ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Justru kamera depannya yang memiliki resolusi lebih besar yaitu 12 megapiksel. Terlebih lagi lensa ultrawide-nya malah disematkan di kamera depan serta telah didukung oleh fitur center stage. Dengan adanya fitur ini, kamera depan iPad generasi 9 mampu menangkap gambar menyesuaikan posisi keberadaan kita loh. Selain itu, iPad generasi 9 ini mengalami peningkatan di bagian ruang penyimpanan internalnya. Walaupun masih menggunakan varian RAM yang sama yaitu 3 GB, tapi internal storage-nya sudah disediakan dengan varian 64 GB dan 256 GB. Kalau kalian ambil yang varian 256 GB pun harganya nggak beda jauh loh dengan varian 64 GB. Untuk spesifikasi dan harga terupdate bisa cek di scene berikut ya. Yang ketiga ada iPad mini 2021. Rilis bersamaan dengan iPhone 13 series, iPad yang satu ini ternyata punya desain yang kekinian loh. Kalian akan familiar dengan desain yang ramping dan minimalis. Dengan bobot 450 gram, iPad mini 2021 atau sering disebut juga iPad mini 6 bisa terbilang ringan untuk ukuran tablet mini. Varian warna yang tersedia juga mulai dari Space Gray, Pink, Purple, dan Starlight yang membuat iPad ini bisa menyesuaikan dengan selera pemiliknya. Walaupun memiliki bodi yang mungil, tapi kita nggak boleh ngeremehin iPad ini loh. Pasalnya sudah disematkan chipset Apple A15 Bionic yang pabrikasinya 5 nanometer. Sayangnya, karena menyesuaikan ukuran bodi, kapasitas baterai pun dikurangi hampir setengah dari iPad generasi 9. Berkat chipsetnya yang masih terbilang baru, beberapa fitur dari iPad 2021 ini masih bisa diunggulkan dari iPad generasi 9. Seperti kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel, hadirnya light flash, serta Smart HD R3 dengan bukaan 1,8 yang mampu menangkap cahaya lebih banyak untuk fotografi. Dan nggak ketinggalan, iPad mini 6 ini masih memiliki fitur center stage ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate bisa cek di scene berikut ya. Yang keempat ada iPad Air 2020. Pada saat awal perilisan di tahun 2020, ternyata iPad ini hampir mengejutkan Apple fanboy termasuk Mimin. Bagaimana tidak? Soalnya iPad meninggalkan desain yang lama dan beralih desain flat untuk iPad Air 2020 atau yang biasa kita dengar iPad Air 4. Hadir dengan base yang lebih tipis di keempat sisinya, iPad Air 4 menggunakan side fingerprint sebagai sistem keamanannya.
Dengan pabrikasi 5 nanometer dari chipset Apple A14 Bionic, performa dari iPad ini meningkat hingga 40%. Pengolahan grafisnya meningkat hingga 30%. Ngomongin soal audio, iPad ini juga sudah mendukung speaker stereo. Untuk kebutuhan produksi musik pun rasanya iPad Air 4 juga mampu karena tingkat responsibilitas gestur tangan terhadap aplikasi digital juga sangat tinggi. Kalian bisa loh belajar jadi produser dengan iPad ini. iPad Air 2020 hadir dengan kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Kalau kita bandingkan dengan iPad generasi 9, jelas untuk urusan kamera depan iPad ini ketinggalan. Tapi ini nggak jadi masalah karena berkat chipset yang lebih unggul dari iPad generasi 9, iPad Air 4 memiliki fitur stabilisasi video untuk kamera utamanya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate bisa cek di scene berikut ya. Yang kelima dan yang terakhir ada iPad Air 2022. Yang menjadi perbedaan signifikan dari kakaknya adalah peningkatan RAM meningkat 2 kali lipat lebih luas nih, yaitu 8 GB. Sementara untuk internal storage-nya masih sama, yaitu 64 GB dan 256 GB. Lalu untuk dapur pacunya, iPad Air 2022 atau yang sering disebut juga iPad Air 5, chipsetnya berubah drastis dari Bionic series menjadi M1. Secara kinerja harusnya sih lebih kenceng ya. Bahkan kalian juga bisa ngerasain performa iPad Pro loh di iPad ini. Di sektor baterai, iPad ini memiliki kapasitas 8827 mAh. Persoalan kamera, iPad ini walaupun masih sama beresolusi 12 megapiksel, untuk kamera utamanya seperti iPad Air 4, kamera iPad ini bisa merekam video dengan kualitas 4K 60 fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate bisa cek di scene berikut ya. Berharap boleh dong. Kalau Mimin punya budget yang cukup, pengen deh punya iPad Air 4. Kalau kalian pengen punya yang mana nih? Bisa banget loh kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Bagi kalian yang mau nambahin atau ngoreksi, silahkan komen di bawah. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kami ke depannya. By the way, kalau kamu sedang mencari gadget yang bagus, di toko gadget bagus aja. Insya Allah kami adalah profesional dan amanah. Kami juga menawarkan konsultasi secara gratis untuk membantu kamu memilih gadget sesuai dengan keinginan kamu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa juga cek Instagram kami di @tokogadgetbagus.id dan Tokopedia kami di Toko Gadget Bagus. Ada banyak sekali gadget yang tersedia di toko kami, dari barang baru hingga barang second. Bersama kami, kamu bisa memilih HP online aman tanpa khawatir tertipu. Selamat berbelanja ya teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum.